Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengaruh kinerja keuangan dan mekanisme corporate governance terhadap financial distress, di mana anggota kelompok kami berdiri yang terdiri atas yang pertama saya sendiri, Rocky Armada, yang kedua Intan Karnila, dan ketiga Nike Karnila, di mana pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Intan Karnila. Kepada Intan kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada tahun 2008, terjadi krisis ekonomi global yang bermula pada krisis Amerika Serikat yang terus menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia termasuk Indonesia. Krisis tersebut bermula dari propensity to consume. Propensity to consume adalah dorongan untuk mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan di luar batas kemampuan pendapatan yang diterima. Krisis tersebut terus merambat ke sektor real dan non-keuangan di seluruh dunia. Pada era globalisasi saat ini, peran pasar modal sangatlah penting bagi suatu negara, di mana pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian suatu negara, karena melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana untuk melakukan kegiatan perekonomiannya agar nanti dapat bersaing dengan negara lain. Selanjutnya yaitu financial distress. Financial distress adalah kondisi yang menggambarkan keadaan sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Artinya, perusahaan berada pada posisi yang tidak aman dari ancaman kebangkrutan atau kegagalan pada usaha perusahaan tersebut. Menurut Whittaker, pada tahun 1999, financial distress terjadi saat arus kas perusahaan kurang dari jumlah porsi utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Intinya, financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, atau disebut juga dengan financial difficulty, yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Davis pada tahun 2003 dalam Angraini 2010 adalah adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen, serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. Baik, kita sudah sama-sama mendengar penyampaian materi dari Intan, dan materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Nike Karnila. Kepada Nike kami persilakan. Materi yang berikutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Tahap-tahap dan dalam menganalisis kinerja keuangan menurut Irham Fahmi tahun 2013 ada 5 tahap. Tahap yang pertama, melakukan review terhadap data laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perhitungan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat, melakukan penaksiran. Yang kelima, mencari dan menemukan permasalahan terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance di Indonesia, corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN, corporate governance adalah semua hal yang berkaitan yang pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta bertanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham. Baik teman-teman semuanya, itulah hasil penyampaian dari materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya sebagai
pembawa acara pada siang hari ini. Kalau ada kesalahan saya minta mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.